Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan sehat, sehingga hingga saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan puasa ini. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita kemampuan untuk beribadah. Namun di sisi lain, kita merasa bersedih karena sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Namun di sisa waktu yang masih ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik sehingga kita mampu untuk beribadah lebih maksimal lagi. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang begitu agung yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan adalah beliau, baginda Nabi SAW selalu i'tikaf. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrah al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa ya'takafa azwajuhu min ba'dih. Adalah kebiasaan baginda Nabi SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa melaksanakan i'tikaf di masjid hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Artinya hingga Nabi wafat, Nabi senantiasa i'tikaf di dalam masjid. Kemudian setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh istri-istri beliau i'tikaf juga di dalam masjid. Hadirin sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kenapa i'tikaf ini menjadi penting untuk kita kerjakan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena i'tikaf merupakan amalan yang begitu agung. Tidak mungkin amalan ini dikerjakan oleh Rasulullah dengan rutin setiap 10 hari terakhir jika amalan ini bukan merupakan amalan yang begitu agung. Karena itu, marilah kita upayakan, ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu i'tikaf di dalam masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kenapa kita harus i'tikaf? Yang pertama, karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dengan cara i'tikaf kita berpeluang besar mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kita sudah tahu fadilah Lailatul Qadar adalah satu malam yang ketika kita beribadah di malam itu, ibadah kita dinilai khairun min alfi syahrin. Bayangkan, kita mungkin belum tentu bisa hidup selama 1000 bulan. Tapi ketika kita beribadah satu malam saja di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Dengan cara i'tikaf, peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar. Kemudian yang berikutnya, i'tikaf melatih kita untuk lebih fokus beribadah kepada Allah. Hati kita hadir hanya untuk Allah.
tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain, utamanya di malam-malam hari. Sebagaimana yang Nabi ajarkan ketika baginda Nabi SAW memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Itu artinya beliau begitu semangat, begitu antusias untuk beribadah, lebih fokus lagi ketika memasuki malam-malam ini. Kemudian juga beliau menghidupkan malam-malam itu dengan cara beribadah, dan tidak hanya sendiri baginda Nabi SAW beribadah, beliau membangunkan keluarganya, aiqadha ahlah. Nah, maka mari kita ajak saudara-saudara kita seiman untuk sama-sama kita i'tikaf ke masjid, beribadah di sana. Apa yang dapat kita laksanakan ketika i'tikaf? Kita berdiam di masjid sudah merupakan kebaikan yang agung. Apalagi ditambah dengan beribadah. Kita qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Yang paling utama adalah kita menjaga salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Insya Allah, jika kita menjaga 2 salat ini secara berjamaah di masjid, nilai pahalanya akan setara dengan kita beribadah semalam suntuk. Kemudian bisa juga kita isi dengan tilawatul Quran, di mana Al-Quran merupakan, atau bulan suci Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka jika tidak di bulan Ramadan, kapan lagi kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Perbanyaklah kita tilawatul Quran, terlebih ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik ma'unahnya, sehingga kita diberi rahmat oleh Allah mendapatkan malam yang begitu mulia ini. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.